Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridha, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka malam ini kita masuk pada tanggal 1 bulan Syawal. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajibnya adalah mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu di samping muslim, dia adalah hidup pada 2 masa, yaitu akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Sehingga seandainya ada bayi yang lahir sebelum maghrib, sekalipun nanti setelah maghrib itu meninggal, ini tetap harus dikeluarkan zakatnya. Orang mati, matinya adalah setelah maghrib pada saat malam hari raya, maka orang mati itu pun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena di saat akhir Ramadan dia masih hidup. Pada saat matahari terbenam masuk tanggal 1 Syawal dia masih hidup. Kemudian dia mati, maka dia pun wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syaratnya lagi adalah mempunyai kelebihan dari kebutuhan untuk malam dan siang hari raya. Manakala 3 hal itu dipenuhi Islam, dia hidup pada 2 masa, kemudian mempunyai kelebihan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun boleh saja zakat fitrah itu ditakjil mulai tanggal 1 Ramadan. Sudah boleh mengeluarkan. Cuma alangkah baiknya zakat fitrah itu diberikan pada saat malam hari raya. Karena itu baru ada kewajiban. Kemudian yang kedua untuk syiar Islam. Jadi pada malam hari raya itu kelihatan orang saling memberi syiar Islam, tampak betul. Oh, orang Islam saling membantu. Beda kalau ditakjil, kayak meneng-menengan kalau zakat fitrah. Tapi kalau malam itu dioptimalkan, maka kelihatan syiar Islam. Pokoknya zakat fitrah jangan dikeluarkan sampai setelah sholat hari raya. Kalau bisa malam atau pagi sebelum berangkat ke tempat sholat. Lah berapa ukurannya? 1 orang 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah 1 mud itu ada yang mengatakan adalah 7 on. Juga ada yang mengatakan cukup 6 on. Sehingga kadang dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Karena 6 on kali 4 kan 24. Nah, digenapkan saja menjadi 2,5 kilogram. Kalau yang ikut 7 on ya, 7 on kalikan 4. Maka menjadi 2 kilo lebih 8 on. Diberikan kepada siapa? Utamakan pada fakir miskin. Jadi utamakan zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Kemudian saya pesan kepada pemirsa kaum muslim muslimat
malam hari raya itu hendaklah dihidup-hidupkan. Karena Rasulullah Muhammad SAW sampun dawuh, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Orang tuh kalau menghidupkan malam-malam hari raya, apakah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hati manusia sama mati. Sehingga guru saya Mbah Mun itu kalau pesan sama santri-santri, santri, senajan kowe gak tau sholat tahajud, nek malam riyo kowe kudu sholat tahajud. Nggih, mergo iku iso nguripno ati ya. Iku pesen nggih, pesene guru kawula Mbah Maimun Sarang. Sehingga santri Sarang rata-rata betul-betul dia menghidupkan malam hari raya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Jadi keluarkan zakat, kemudian wa dzakara asma rabbih, menzikir kepada Allah dengan takbiran. Jadi semalam suntuk diramaikan dengan takbiran yang disebut dengan istilah takbir mursal. Jadi di dalam hari raya Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad sebagaimana Idul Adha. Kalau Idul Adha dimulai dari subuh hari Arafah sudah ada takbiran setiap selesai sholat sampai asar akhir daripada hari Tasrek. Tapi kalau di hari raya Idul Fitri tidak ada. Yang ada mursal mulai terbenamnya matahari akhir Ramadan masuk 1 Syawal terus berkumandang takbiran di mana-mana. Tidak hanya di masjid, di musola, di gang-gang, bahkan di pasar. Silakan takbiran, karena itu dalam rangka syiar pada malam itu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai di saat imam masuk ke mihrab kemudian memulai sholat Idul Fitri. Kemudian hendaklah kaum muslimat ini mandi sunnah hari raya. Sekalipun orang perempuan misalkan dia nggak ikut sholat, silakan mandi, niat mandi untuk kesunahan hari raya. Karena pada hari raya itu kita umat Islam ini dianjurkan menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Pakaian yang indah. Mosok mau pakaian indah nggak mandi, kan ya nggak pas lah. Ya mandi dulu. Kapan waktunya mandi? Sudah dibuka mulai pertengahan malam. Sudah boleh niat mandi sunnah hari raya. Kemudian jangan lupa menganggu pakaian yang baik. Karena waktunya hari raya, waktu senang-senang. Jangan lupa mau berangkat ke tempat sholat, makan dulu. Karena disunahkan untuk membedakan antara kemarin yang kita masih berpuasa, hari ini yaitu tanggal 1 Syawal kita tandai bahwa kita haram berpuasa. Maka sebelum berangkat kita harus nyemil. Kalau ndak makan ya nyemil. Sing ahli sunni nyedot geni ya rokok-rokokan dhisik lah. Sebelum berangkat. Ini dalam rangka membedakan kemarin itu puasa, sekarang tidak, itu sunatnya begitu. Ya, silakan nanti menuju ke tempat-tempat sholat. Kita ramaikan tempat-tempat sholat. Perempuan-perempuan yang tidak ikut sholat juga hendaklah mendatangi tempat-tempat sholat. Tetapi jangan masuk ke masjid. Yang punya head itu nggak usah masuk ke masjid. Di samping-sampingnya, di dekat-dekat masjid. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan siraman rohani dari khotib yang menyampaikan khutbah Idul Fitri. Loh, ini yang nggak sholat disuruh untuk datang. Maka yang ikut di masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, jangan pulang sebelum khotib selesai menyampaikan khutbah yang kedua dan ditutup dengan doa. Ini saya pesan betul. Yang ikut jamaah sholat Id jangan pulang dulu selama khotib belum selesai menyampaikan khutbah yang kedua yang ditutup dengan doa. Kalau sudah ditutup doa, maka kita berjabatan tangan
namanya tahniah. Mengucapkan selamat hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, orang yang betul-betul mampu menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyambung hubungan sesama manusia. Itulah yang namanya orang soleh. Al-qaim bi hukukillah wa hukuk ibadi. Orang kalau soleh pasti mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi sama manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.